Halo teman-teman semuanya, saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membahas materi baru atau pembelajaran baru mengenai Alpine.js. Apa itu Alpine.js? Kalau teman-teman buka websitenya, ada di alpinejs.dev. Dikutip langsung dari websitenya bahwa Alpine.js ini adalah JavaScript framework yang baru, framework yang ringan dan kecil, baik itu dari ukuran maupun dari fitur-fitur yang ditawarkan. Walaupun kecil, tapi Alpine.js ini sangatlah powerful. Alpine.js dibuat oleh Bapak Caleb Forgio. Katanya Alpine.js ini simple dan sederhana. Selain Alpine.js, beliau juga membuat paket yang namanya Livewire. Tujuannya juga hanya ingin menambahkan interaktivitas yang sederhana. Penggunaannya seperti kalian menggunakan jQuery, tapi jQuery konsepnya itu imperatif, sedangkan Alpine.js dibuat dengan pola, deklaratif, dan reaktif. Intinya beliau ingin buat Alpine.js seperti jQuery yang deklaratif, terus Alpine juga seperti Tailwind, tapi untuk JavaScript, yang mana Tailwind itu utility CSS yang bisa langsung ditempelkan ke dalam HTML tanpa harus membuat file CSS-nya. Sedangkan kalau Alpine.js ini utility untuk JavaScript yang bisa langsung disisipkan ke dalam HTML tanpa harus membuat file JS-nya. Kapan menggunakan Alpine.js? Pertama, kalau kalian ingin melakukan show height dari DOM elemen HTML-nya, misalnya mau menampilkan atau menyembunyikan sebuah modal box, dan itu bisa dengan mudah dibuat dengan Alpine.js. Lalu yang kedua, ketika kalian ingin melakukan binding inputan user, di mana ketika kalian menuliskan sesuatu di elemen input, terus apa yang akan kalian ketikkan akan muncul di tempat lain secara real time, artinya di binding atau dihubungkan. Ketiga, apabila kamu mau menjalankan event listening, saat tombolnya diklik, saat mouse-nya digerakkan, atau saat select-nya dipilih, bahkan sampai form-nya disubmit, itu event-event listening yang bisa kalian gunakan. Dan masih banyak lagi. Kemudian kalau teman-teman ingin memanipulasi sebuah kelas, misalnya ketika diklik, tambahkan kelas secara dinamis. Contoh lain ketika kalian ketikkan sesuatu di kolom inputannya dan inputannya tidak sesuai, tolong berikan border warna merah serta diberikan keterangan pesan kesalahannya. Itu saja beberapa hal yang sangat sederhana dan bisa dilakukan dengan Alpine.js. Nah, sebenarnya hal tersebut bisa juga dilakukan dengan JavaScript. JavaScript DOM ya. Cuma kalian butuh JavaScript yang dipisahkan dan sintaknya itu cukup panjang apabila kalian melakukan hal manipulasi DOM. Tapi dengan Alpine.js, nanti kode yang kalian buat itu akan lebih singkat dan simple. Berikutnya, kalau kalian mau belajar Alpine.js, kira-kira kemampuan dasar apa yang perlu dipelajari terlebih dahulu? Yang jelas, kalian harus belajar JavaScript dasar. Jadi jangan coba menggunakan Alpine.js jika JavaScript dasarnya itu masih bingung. Terus juga kalian harus paham dengan yang namanya DOM manipulation. Apalagi kalau kalian sudah pernah menggunakan jQuery sebelumnya, maka kalian akan lebih tertarik lagi kalau kalian sudah tahu bagaimana cara Alpine.js ini bekerja. Sekarang kalian bisa melihat struktur dasar dari Alpine.js. Tentu Alpine.js itu punya dua cara untuk melakukan instalasi. Terus juga terdapat 15 atribut yang dikenal sebagai directive dan itu sudah disediakan. Directive ini adalah sebuah function
yang bisa diterapkan sebagai atribut tambahan untuk HTML-nya. Berikut ini sintak direktifnya, ada xData. Xdata ditanam ke dalam elemen. Dan itu adalah cara penulisannya. Ada xbind, xtext, xhtml, xmodel, dan seterusnya. Selanjutnya tersedia 6 magic property. Contohnya itu ada $L, $store, dan yang terakhir ada 2 global method. Ini digunakan seandainya teman-teman ingin menggunakan secara global mendefinisikan sebuah data, itu ditulisnya langsung di dalam kode JS-nya. Tidak perlu dimasukkan ke dalam HTML. Paling itu saja perkenalan tentang Alpen.js. Semoga kalian tertarik untuk mengikuti materi ini. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa pada video selanjutnya.